Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Hari ini Bapak mengajar di kelas 5 untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau cek dulu kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang nggak masuk? Siapa? Hanapi sama Daru, Giwang, Queen. 4 orang berarti. Kemana 4 orang ini? Ada yang tahu? Daru izin tadi. Sakit. Giwang sakit. Hanapi sakit. Queen izin. Oh, ada ujian ya? Ya, mudah-mudahan yang sakit supaya cepat sehat, dan terutama kalian yang sehat hari ini terus tetap sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran. Amin. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita membaca bismillah dulu untuk memulai pembelajaran bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semangat belajarnya? Masih semangat tidak? Nah, biasanya kalau siang-siang begini enaknya apa ya? Tidur, nusok tidur mah. Nah, tapi Bapak apresiasi ke kalian masih semangat, masih siap untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, biasanya sebelum belajar suka nyanyi dulu salah satu lagu nasional. Hari ini kalian sudah bernyanyi belum? Nah, sudah atau belum? Kapan? Tadi upacara nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila, apalagi Indonesia Raya, Mengenika Cipta. Mau nyanyi lagi nggak? Mau? Ya, kalau mau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apa kan Garuda Pancasila? Oh, kalau hafal kita nyanyikan bersama-sama. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi aku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Cukup ya sekali atau mau 2 kali? Sekali saja. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum tadi kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu maksudnya Garuda Pancasila itu apa? Sudah pernah belajar kalian Pancasila? Tuh ada di atas. Pancasila itu sebagai apa di negara kita? Lambang negara. Berarti setiap orang yang ada di Indonesia, setiap masyarakat yang hidup tinggal di Indonesia harus melaksanakan 5 hal yang ada di dalam Pancasila ini. Nah, kita lanjut ke pembelajaran. Tadi sudah Bapak sebutkan, kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, tepatnya tentang, tadi judulnya di depan, kalau kalian perhatikan. Nah, pertama, Bapak tanya dulu ke kalian. Ada 2 pertanyaan di sini. Tahukah kalian apa itu kata berimbuhan? Ada yang mau menjawab, Cung? Kata berimbuhan. Kata, tahu kata? Kata, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada kalimat, ada paragraf. Kata apa? Contohnya, kata nukumaha kata teh. Nah, kata itu adalah kata.
Apalagi apa itu juga kata, lebih tepatnya kata tanya. Apalagi bermain. Bermain kata apa? Kata kerja. Nah, tadi bagus contoh. Bermain. Nah, bermain itu kata yang berimbuhan atau kata yang ada tambahannya berimbuhan. Nah, jadi kata berimbuhan itu kata dasar yang ada tambahan. Asalnya katanya main, ditambah ber jadi bermain. Beda tidak antara main sama bermain? Apa bedanya? Bermain mah ajakan. Ajakan mah main yuk gitu. Main yuk. Bisa tapi bermain. Nah, biasanya tiap kata yang berimbuhan itu punya maknanya tersendiri. Contoh, tadi bagus. Contohnya bermain. Main ditambah ber, jadi bermain. Yang lain, kata berimbuhan yang bisa menyebutkan apa? Selain bermain. Berlari, berarti asal katanya lari ditambah ber di awalnya. Yang lain, berenang, bekerja, berlayar, berpikir, berkarya. Kalau beruang, kata berimbuhan bukan? Kan bisa asalnya uang. Uang tambah ber kan jadi beruang. Betul nggak? Hah? Betul susunannya mah, tapi tidak termasuk kata berimbuhan. Karena beda maksud antara beruang dengan uang. Uang itu kata tersendiri, beruang juga kata tersendiri. Maka kata berimbuhan itu ya tadi yang ada maksudnya. Nah, kita lanjutkan. Di pembelajaran hari ini yang ingin Bapak sampaikan, yang ingin kalian tuju sampai nanti beres pembelajaran, 3 hal ini. Pertama, kalian bisa memahami kata berimbuhan, khususnya berimbuhannya ter. Nah, kata sambungnya untuk pembelajaran berikutnya nanti, nah setelah bisa nanti memasukkan ke dalam kalimat. Kedua, sudah memahami, kalian bisa mengidentifikasi, menganalisis, atau mencari tahu kalau ter yang ini dipakainya gimana. Kalau ter yang ini pasnya di mana. Nah, baru nanti kalian bisa menggunakan kata berimbuhan itu ke dalam kalimat. Siap? Siap? 3 aja lah, 3 tujuan. 3 goal, 3 misi untuk kalian hari ini. Tahu kata berimbuhan ter, bisa membedakan tiap kata berimbuhan ter, sama bisa membuat kalimat yang menggunakan kata berimbuhan ter. Baik, kita lanjut. Nah, kata imbuhan. Nah, perhatikan ke depan, ini materi utamanya. Kata imbuhan, nah ini menurut KBBI. Ada yang tahu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian ketemu kata-kata bahasa Indonesia, tapi tidak tahu artinya apa, maksudnya apa, cari di KBBI. Berarti ada, dan itu termasuk kata yang formal. Nah, imbuhan dalam KBBI punya arti sebagai bubuhan atau tambahan dalam bahasa, sehingga membuat kata yang baru. Nah, contohnya di sini. Ter ditambah jatuh jadi terjatuh. Men ditambah jatuh ditambahan menjadi menjatuh. Di ditambah jatuh ditambah i menjadi dijatuh. Sama tidak, terjatuh, menjatuhkan, dan dijatuhi. Kali lagi. Sama tidak, terjatuh, menjatuhkan, dan dijatuhi. Nah, kita coba contohkan. Kalau terjatuh, biasanya kayak gimana kalau terjatuh? Ada orang. Kesandung, lalu jatuh. Jatuh orangnya? Jatuh. Pertanyaannya, jatuhnya disengaja atau tidak? Tidak. Nah, terjatuh berarti punya makna bahwa orang yang dalam kondisi jatuhnya tidak disengaja. Teka haja jatuh. Nah, ini
makna dari imbuhan ter. Kedua, menjatuhkan. Misalkan Iqbal menjatuhkan bola dari atas ke bawah. Naon nu jatuhna? Bola. Ada orang yang menjatuhkannya? Jatuhnya disengaja atau tidak disengaja? Disengaja. Karena ada orang yang menjatuhkannya. Nah, terakhir, dijatuhi. Nah, biasanya kalau dijatuhi, hukuman. Nah, kenes misalkan dijatuhi hukuman. Tidak boleh istirahat. Berarti kenesnya mau atau tidak dijatuhi? Tidak. Nah, ini berarti kondisi yang menyatakan tidak mau kondisi jatuhnya. Paham, imbuhan? Bisa membedakan? Nah, hari ini kita akan fokus kepada yang satu saja. Imbuhan kata ter yang ada di depan. Agak jauh juga ya ini. Ada video yang Bapak ambil dari YouTube, cukup bagus untuk penjelasannya. Nah, supaya tidak bosan kalian mendengarkan Bapak saja, silakan dicermati, dilihat. Kalau ini kelihatan layarnya semuanya? Suaranya tadi kedengaran nggak? Nah, udah 100 ini. Nah, yang buka buku, silakan buka alat tulisnya, bukunya. Kalau ada hal-hal yang penting tadi, silakan dicatat sendiri. Ya. Oke, silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Halo, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran Ajel. Makna imbuhan ter yang keenam adalah menyatakan subjek atau pelaku atau orang yang di. Perhatikan contoh berikut. Orang tersebut sudah menyandang status tersangka. Imbuhan ter pada kata tersangka adalah orang yang disangka. Dalam pihak perusahaan tersebut menjadi pihak tergugat. Imbuhan ter pada kata tersangka orang yang digugat. Contoh ketiga, pencurian tersebut dijatuhi hukuman akhir. Imbuhan ter pada kata terpidana adalah orang yang Sekarang bagaimana dengan imbuhan di? Pak, udah Pak. Ya, jelaskan dalam video. Imbuhan ter. Nah, apa saja yang kalian dapatkan tadi? Imbuhan ter itu maknanya apa saja? Menyatakan sebuah keadaan. Kemudian yang kedua, menyatakan tingkatan atau paling. Terus ya, terus perbuatan yang tidak sengaja. Terus tiba-tiba terjadi. Terakhir kita ulang ya. Nah, ini bisa kalau kalian belajarnya di video itu enaknya bisa dimundurin lagi. Kalau belajar sama Bapak nggak bisa Bapak mundur lagi. Nah, yang pertama sebuah keadaan. Apa tadi? Ada yang nulis nggak contohnya? Nah, berarti katanya apa?
Dalam kondisi terawat berarti bunganya dalam kondisi terawat. Kedua, apa tadi yang kondisi yang lain? Tingkatan. Nah, ini yang paling sering ya, yang paling mudah. Tingkatan. Contohnya yang pertama, Lili adalah murid terpandai. Berarti Lili menunjukkan tingkatan atau paling pandai. Gitu. Ada juga terakhir, berarti yang palingnya terakhir, paling gitu. Dalam kondisi dapat terekam berarti dapat terbaca dan seterusnya. Paham tidak? Asik. Ada dia yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang nanya, Bapak yang akan nanya. Siap tak? Siap, benar. Oke. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Tinggal kita buktikan sejauh mana kalian pahamnya. Selanjutnya kita buktikan dengan permainan, sedikit permainan. Kita acak dulu. Bapak sudah siapkan satu permainan untuk kalian. Pertama kita main dulu individu, perorangan. Nah, caranya kita undi di sini. Nah, siapa yang kira-kira harus menjawab pertanyaan pertama? Kelihatan nggak? Siapa nih? Haraisah, ada Haraisah tidak? Siap Haraisah, pertanyaan pertama. Silakan pilih. Ini cuma untuk 10 pertanyaannya. Mau nomor berapa? Nomor 2, silakan. Baik-baik pertanyaannya dan dijawab. Nubia pisan itu. Awas. Kebaca nggak? Itu yang D. Yang D. D, Dodol? Ya? Oke. Kira-kira jawab. Nomor berapa, Jidan? 4. Masih yang menunjukkan paling. B. Bandung. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Jidan. Kita. Ya, nomor 2 anggap saja sudah dijawab ya. Karena tadi waktunya habis. Orang yang ketiga. Adit. Siapa Adit? Nomor berapa Adit? Tolong Adit. Nomor 5 Adit. Terlihat menandakan apa maknanya? C. Cicak-cicak. Betul. Tepuk tangan udah Adit. Berarti sudah mulai fokus, mulai konsentrasi. Nah, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, kalau yang sudah nggak akan ditunjuk lagi ya. Nah, biarkan teman yang lainnya deg-degan. Hakim. Kim, nomor berapa Kim? Nomor 6. Silakan. Nah. Pasif. Pasif kelihatan yang lain. Aduh, pasif teh apa? Kim, yang mana Kim? ABCD Kim. C. Teka jawab deh. Oh, ini langsung game over ya kalau kalah. Nah, tadi di pertanyaannya ada yang disebutkan dengan kalimat pasif. Kalian sudah tahu kalimat pasif? Kalimat
Jadi dalam kalimat itu ada kalimat aktif dan pasif. Kalau aktif berarti kita yang melakukan. Tapi kalau pasif berarti bukan kita. Nah, harusnya tadi yang dijawabnya adalah yang A kalau nggak salah. Yang terpilih menjadi ketua kelas. Kalau terpilih jadi ketua kelas, kalian yang milih atau orang lain yang milih? Nah, itu tandanya pasif. Bisa saja sih kita yang milihnya. Tapi kan kesepakatan bersama banyak orang, nah, berarti ke pasif. Tadi yang udah dibuka nomor berapa aja? Bapak lupa. 2, 4, 5, 6. Berarti sudah 4 orang ya? Lanjut? Udah aja. Masih mau? Oke, lanjut saja. Selanjutnya. Nah, siapa nih? Masih ada lagi. Arsad. Ada Arsad? Mana? Oh iya, Arsad. Sad, nomornya yang belum ya, Sad? 10, siap. Waktunya 30 detik. Silakan. Wah, panjang. Paling, si paling. A. Lu harus langsung di. Wah, betul. Tepuk tangan untuk Arsad. Bagus ya. Salah satu kesulitan dalam bahasa Indonesia itu adalah harus cermat. Jadi walaupun kita tahu ngerti bahasanya, tapi kalau ya, siap. Selanjutnya kita akan masih bermain, tapi dengan sistem kelompok. Nah, Bapak akan membagi kalian ke dalam, supaya mudah kita bagi 3 kelompok saja. Ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Siap ya? Nah, masing-masing kelompok akan Bapak bagi dulu ini lembarnya. Perhatikan. Lembarnya pertama ada 4 halaman yang harus disusun. 4 halaman. Kemudian LKPD-nya ada 5 halaman. Nanti kalian harus periksa ya. Takutnya kurang. Ini kelompok A. Ini kelompok B. Ini kelompok C. Nah, ini cuma beda 1 lah orangnya. Ya, di situ ada misi dan petunjuk. Nah, sebelum ke misi dan petunjuk, silakan diisi dulu namanya. Nama anggota kelompoknya isi dulu di depan. Nah. Jangan dulu dibagiin. Kan belum tahu ngebagiinnya gimana. Nah, simpan aja di depan dulu. Orang yang paling depan isi dulu nama kelompok. Nama anggota kelompok. Cok, yang tulisannya paling bagus. Si paling bagus. Terbagus berarti itu. Kita sudah menemukan. Nah, ini tipe ya, harusnya jangan pakai H tapi pakai S. Kalau class nanti class. Ya, sambil teman kalian menulis nama anggotanya di sini, nah, kalian selesaikan dari lembaran-lembaran yang sudah dibagikan. Misinya ada 3, sesuai tadi di awal. Yang pertama, kalian harus menentukan kata dengan berimbuhan ter. Nah, yang kedua, kalian menganalisis makna dari kata tersebut dan membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Pertama, buat kelompok 5-8 orang. Di sini ada 7. Sudah sesuai. Yang kedua, 1 orang ketua kelompok. Nah, dan 1 orang yang bertugas mencatat di depan. Ya. 1 ketua, 1 pencatat.
Sudah ditentukan? Nah. Kelompok A siapa yang mau jadi ketua? Fahri. Penulisnya, pencatatnya? Mai. Kelompok B siapa yang jadi ketua? Raka. Pencatatnya? Nah. Knes. Nanti Bapak kasih tahu ya. Kelompok C siapa ketuanya? Adit. Dit, tolong Dit. Penulisnya siapa? Nah. Perhatikan. Sekarang. Ayo. Enggak. Boleh sok. Mau pindah duduknya silakan. Nah. Kita pakai musik supaya asik. Nah, ini si kalian kan ini. Ayo, kerjakan. Cari. Kalau sudah nemu katanya langsung disalin ke level 2. Kalau sudah ketemu ke level 3. Kalau sudah level 3 salin ke depan. Wah, itu nih. Kelompok C belum ada yang nempel. Ya, ketuanya silakan dibantu. Juru tulis berarti yang nulis di depan ya. Nah, langsung ditempatin. Nah, kalau udah ketemu langsung ke sini, cari yang mana yang cocok. Tuh ajakin yang di depannya, biar nggak ngumpul. Tuh kalau udah ketemu langsung ke sini, supaya cepet. Iya dari sana kan udah ketemu katanya, saling ke sini. Itu yang ada 10 semuanya. Tulis ke sini mana yang masuk tiba-tiba, mana yang masuk paling. Kan tadi udah. Ini mah buat kelima. Ini nanti udah dari sana ke sini baru nanti ke sana. Yang di depan cukup 2 orang saja, tidak usah banyak-banyak. Susunan katanya bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Nyerong juga bisa. Habis lagu. Lagi Pak, habis radio. Isi. Tela, ya bang. Langsung bikin kalimat kalau udah di sini. Nah, gitu. Udah dapat berapa? 3 pusing ya? Tapi itu udah banyak itu. Bapak langsung diisi. Boleh kalau udah ditulis. Ininya dulu aja tulis ke sana tuh. Ke yang cari kata. Ini kalau udah ketemu langsung tulis ke sana. Nah, ini kalau udah ketemu salin ke sana, ke cari kata. Ada 10 semua. Tadi kan udah bilang cari kata tuh ya. Karena kita tulis lagi di situ. Iya, ditulis di depan.
Ya. Ini ganti nih C ya. Bukan A. Ya, kelompok C sudah ada yang nulis di depan, kelompok A dan B masih kosong. Ayo kelompok B. 10. Masing-masing kelompok cuma ada, cari yang ke-11. Nyalin aja. 5 menit lagi. Ibu teringat masakannya terjadi. Gak apa-apa mau ibu semuanya dulu. Karena aku nulis ini. Nulis di sana. Aku ada ini. Ya, waktunya habis. Silakan yang bukan juru tulis duduk di tempatnya masing-masing. Yang tugasnya menulis boleh ditulis dulu di depan, ambil saja kertasnya, salin ke depan. Kita nilai sama-sama. Susah nggak? Lumayan ya. Sengaja Bapak pisahkan levelnya supaya kalian bisa mengerjakan salah satu di antara ketiganya. Mana kertasnya? Tinggal salin aja yang itu. Sok. Bawa aja kertasnya ke depan, salin. Tinggal disalin ya, jangan ditambah lagi katanya jawabannya. Apa? Isu kamu yang mana? Itu salin yang itu. Salin aja, kalau belum kosongin aja, kosong. Terlempar. 2 menit lagi ya bonusnya ya. Kasihan kalian nanti pulangnya terlambat. Udah? Kalimatnya? Enggak? Udah? Sok, tulis berdua. Satu orang nulis yang kalimat. Sini ya, tuh. Ya. Atau kalimatnya nggak usah ditulis lah, bisi panjang nanti dibacain aja.
Ya, dibacain aja, kasihan kalau panjang nanti kita pulangnya maghrib. Tunggu Pak. Ya, silakan duduk lagi. Kita sama-sama hitung skornya, skor. Kelompok A. Cari katanya dulu. Di sini ada terkecil, terpanjang, tertutup, terpandai, terbakar, tertinggal, terbawa, terpatri, tertukar, terindah. 10. Nah, berarti 10 kali 10? 100. Nah. Kemudian penempatannya, terbakar. Kalau terbakar, tiba-tiba terbakar gitu. Tiba-tiba kebakar. Atau tidak disengaja. Terbakar harusnya di sini. Terbawa. Terbawa baru tiba-tiba 1. Tertukar, tidak disengaja, betul. Tertinggal, tidak disengaja. Tertutup kondisi harusnya. Sudah terjadi. Di sini harusnya. Terindah. Sudah terjadi, betul. Atau di sini. Terindah itu paling indah, bro. Di sini, bro. Terpatri baru sudah terjadi. Terpandai, betul. Terpanjang, betul. Terkecil, betul. 7 yang betul. 7 kali 140. Kalimatnya ada tidak? Coba baca. Kosong, masih kosong? Kosong. Nah, kita jumlahkan. 100 tambah 140 tambah 0. Berarti berapa? 240. Sekarang yang B. Terdepan, terlihat, teringat, terlempar, terbawa, terkejut, terhempas, terdiam. Terbawanya ada 2 nih. Terheran. Ada 9, berarti 90. Teringat tiba-tiba, betul. Terkejut tiba-tiba, terlempar tidak sengaja, terdiam sudah terjadi, terberat paling berat, terdepan paling depan. 6 kali 20, 120. Kalimatnya bacain. 1. Terus 2. Terus ketiga. 4. 7. 5. 6. 7. 8. 9. Dompet kakak terbawa oleh ibu. 10. Sepuluh ya. Nah, berarti ininya 300. 120 tambah 300. 510. Kelompok C sekarang. Tertinggi, terbelakang, terdepan, terapung, terjatuh, belakangnya 2 kali tak? Terlambat, terpukul, terperangah menurutnya. 90. Terjatuh, tidak sengaja, tercatat, terpukul, tidak sengaja. Terperantai apa ini teh? Terperangah mungkin. Terapung, depan, terbelakang, 20 berarti. Kalimatnya baca. 1. Botol minum aku tertinggal di sekolah. 2. Mimi terjatuh di toilet. 3. Aku terlambat masuk sekolah. 4. Hari terpukul oleh Fajri. 5. 6. Dahwa tercatat tidak boleh istirahat. 7. Aisyah duduk di belakang. 57. 10. 210. 10 jadi 300, 400. Jadi, nah, pemenang game kelompok B dengan skor 500. Semuanya juga hebat.
Cuma kita terbatas saja dengan waktu, ya. Sebelum dilanjutkan, Bapak mohon maaf, minta waktu dulu kalian sebentar, sekitar 5 menitan lagi lah sebelum menutup kegiatan. Kita kembali lagi mengulang sedikit tentang apa yang dipelajari kali ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Berimbuhan. Kata berimbuhan. Khususnya kata yang berimbuhan ter. Nah, dengan kata berimbuhan berarti ada makna tersendiri. Seperti yang sudah kalian tuliskan di depan. Nah, berarti dari ketiga misi yang tadi kalian capai. Yang pertama, sudah bisa kalian membedakan kata yang tidak? Sudah, ya, ini paling banyak tuh, ada yang 10, ada yang 9, ketemu semuanya. Kemudian yang kedua, bisa membedakan setiap makna dari imbuhan ter? Bisa. Nah, tadi ada yang tiba-tiba, tidak sengaja, paling, dan sudah terjadi. Nah, kembali lagi tadi ya. Pak, misalkan yang betulnya cuma sedikit, tidak apa-apa. Karena memang bahasa Indonesia itu sebetulnya mudah. Cuman harus teliti. Karena kalau waktunya sedikit, ya susah juga jadinya. Nah, tapi dengan belajar di waktu, Bapak harapkan kalian bisa melatih kalian dalam kondisi waktu yang sedikit. Karena nanti ke depannya kalian menghadapi situasi di mana kalian harus memutuskan dengan cepat. Terakhir, kalian membuat kalimat dengan kata berimbuhan ter. Sudah bisa? Nah, sudah bisa. Tinggal yang kelompok A tadi. Nah, itu saja yang dipelajari dari hari ini. Nah, tinggal Bapak berpesan, khususnya di kelompok yang A ini. Nah, kira-kira kenapa kalian bisa sampai tidak terisi? Tahu nggak? Itu tidak terisi yang kosong. Dari di antara 3 kelompok, Bapak perhatikan yang kelompok A yang masih kosong. Kira-kira kenapa? Nah, coba pecahkan dulu sebelum kita pulang. Jadi penyebabnya jadi susah. Rusuh atau waktunya sebentar. Nah, dalam kerja kelompok, yang harus diutamakan yang pertama adalah pembagian tugas. Makanya tadi Bapak sampaikan, harus ada ketuanya, harus ada juru tulisnya, harus ada yang mengerjakan level 1, 2, dan 3. Kalau aturan yang pertama saja susah, kemungkinan ya akhirnya pun susah. Nah, ke depan Bapak ingin kalian belajar supaya bisa mengkondisikan diri kalian juga teman-temannya. Nah, mudah-mudahan dengan ada guna serta manfaatnya. Terakhir ada latihan, ini dibawa saja ke rumah karena waktunya sudah habis. Ini PR berarti ya. Nanti kalau kita ketemu lagi baru dikumpulkan. Masih tentang kata berimbuhan. Dijadikan bungkus bala-bala. Nama kelompoknya jangan lupa. Nah, sama Bapak dinilai soalnya. Di depan, di belakang juga boleh, di mana-mana. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Alhamdulillah.